uang atau dana di pelatihan ini juga menjadi bermasalah. Sebetulnya apakah bisa dikatakan program prakerja ini juga masih prematur untuk dilakukan? Kalau kita membayar, tetap membayar, justru kita nantinya akan menjadi temuan dari BPK. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman cuplikan video wawancara Ibu Deni Puspapurbasari selaku Direktur PMO Prakerja ya teman-teman ya, yang membahas tentang berbagai kendala yang dialami oleh prakerja saat ini. Nah, salah satunya adalah tentang pembayaran insentif yang tidak diterima oleh peserta prakerja. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang mengalami pemblokiran akun atau insentif prakerja yang tidak cair ya, silakan disimak jawaban dari Ibu Deni Puspapurbasari berikut ini. Lapor kepada kami begitu ya, banyak kegagalan di sana dan banyak uang atau dana di pelatihan ini juga menjadi bermasalah. Sebetulnya apakah bisa dikatakan program prakerja ini juga masih prematur untuk dilakukan, Bu Deni? Yang pasti adalah menurut aturan, ini kan kita sekali lagi uangnya APBN harus dipertanggungjawabkan. Bahwa kalau misalnya saja peserta tidak menyelesaikan pelatihan atau peserta kehadirannya ternyata dilakukan oleh orang lain, maka kita tidak bisa membayar. Karena itu berarti kan pelatihan ini tidak betul-betul dirasakan oleh si peserta dan peserta kemudian tidak bertanggung jawab terhadap kartu prakerja atau beasiswa pemerintah yang sudah diberikan kepadanya. Karena itu kalau kita membayar, tetap membayar, justru kita nantinya akan menjadi temuan dari BPK. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang teridentifikasi pelatihannya diwakilkan oleh orang lain, maka teman-teman tidak dapat melanjutkan pelatihannya. Dan otomatis insentif juga tidak bisa cair, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini pasti teman-teman juga banyak yang ngeluh dan komplain. Pelatihannya susah banget, Bang. Ada lagi yang komplain seperti ini. Cari pelatihan yang gampang dan cepat, mana ya Bang? Kalau teman-teman pengen tahu alasannya, berikut adalah penjelasan dari Ibu Deni teman-teman. Berorientasi kepada kebutuhan user, itu sebenarnya key-nya. Nah, tetapi ketika kita orientasinya kepada user, kita juga harus kemudian berempati kepada perusahaan. Karena otherwise, kalau user maunya mudah, tetapi yang mudah itu tidak kemudian meaningful buat perusahaan, ya mereka tidak akan diserap oleh perusahaan. That's why kita kemudian punya machine learning, kita integrasi dengan job portal, sehingga semua lowongan pekerjaan yang ada di job portal kita baca itu skill apa atau yang dibutuhkan itu apa sih, misalnya menguasai Adobe Photoshop, menguasai 3D Blender, menguasai SEO, SEM, fine, berarti kita butuh training ini begitu, sehingga kemudian match antara demand yang ada di market dengan kemudian preferensi dari user. Nah, di sini Deris jelaskan dan pertegas lagi kepada teman-teman bahwa prakerja ini bukan program bansos atau BLT, itu tanamkan teman-teman ya, tapi program peningkatan skill yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di dunia kerja. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan beasiswa pelatihan yang dibiayai oleh negara. Seperti itu teman-teman. Jadi emang bukan BLT teman-teman. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya juga, apakah prakerja masih lanjut di tahun depan? Jawabannya masih lanjut ya teman-teman ya. Penjelasan detailnya teman-teman bisa cek aja di konten yang ini teman-teman. Nah, berikutnya Ibu Deni juga membocorkan tentang pelatihan yang paling laris di prakerja. Berikut bocoran dari Ibu Deni. Pelatihan favoritnya itu adalah pemasaran, nomor 1. Nomor 2 itu adalah pelatihan untuk HR. Jadi talent acquisition somehow itu banyak banget yang minta. Kemudian yang ketiga adalah administrasi dan tata usaha. IT itu mungkin nomor 6 terbesar ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya ini termasuk perawatan, bukan perawatan badan, perawatan mesin. Seperti sepeda motor, bulldozer, eskavator, kemudian operasi apa itu? Bagian teknis iya, bagian teknis seperti itu, AC dan segala macam itu termasuk yang top juga. Yang lain adalah penjualan, terus kemudian pengembangan diri, dan yang ketujuh mungkin adalah yang IT tadi. Desain grafis juga termasuk yang favorit di prakerja. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pelatihan yang paling laris gitu ya, Deris juga ada nih daftar kelas prakerja terlaris gitu yang bisa teman-teman ikuti di YC.co.id. Silahkan teman-teman cek aja di kolom deskripsi gitu ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, chat di grup WA saja. Yang belum gabung, gabung sekarang juga. Untuk linknya sudah dicantumkan di kolom deskripsi, tinggal diklik saja teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan lagi, tinggalkan komentar kalian di video ini ya. Nanti akan kita respon satu persatu. Sampai di sini dulu dan see you teman-teman.